Halo teman-teman Tanpa Pintu. Jadi kali ini aku berbagi sebuah cerita. Jadi kali ini adalah cerita dari seorang raja sufi. Jadi dikisahkan ada seorang raja yang usianya sudah menua. Dia sudah sering berperang, dia sudah menang kemana-mana. Kemudian ketika usianya menua, dia mulai takut akan kematian. Dia mengira bahwa semua penjaga yang ada di sekitar istananya, semua benteng-benteng di sekitar istananya, semua perdana menteri di sekitarnya, semua permaisurinya tidak akan mampu menolongnya menghadapi kematian. Akhirnya dia pun menyuruh perdana menterinya untuk mencari seorang guru spiritual. Intinya si raja ingin sebuah jimat yang mampu menyelamatkannya atas kematian. Nah, karena tidak ada yang mampu menyelamatkan si raja dari kematian, maka tidak ada yang berani datang ke istana. Namun suatu hari, setelah beberapa bulan, ada seorang guru spiritual, entah namanya siapa. Dia berani masuk, kemudian dia memberikan sejumput kertas. Terus dia buntel kain, dia lipat, dia isolasi, entah dia kareti, apapun lah, sehingga terbentuk seperti sesuatu yang hanya ketika keadaan darurat harus dibuka. Inti dari ini semua adalah si guru ini berkata kepada si raja bahwa engkau hanya boleh membuka bungkusan ini hanya dalam keadaan terdesak dan tidak ada lagi satupun yang bisa kamu lakukan. Nah, si raja pun setuju. Nah, setelah beberapa kali dia mengalami kebuntuan, ketika dia ingin membuka bungkusan itu, tiba-tiba suatu jalan muncul. Akhirnya dia tidak jadi membuka bingkisan tersebut. Terus di lain kali dia sedang berperang dengan musuhnya, dia mengira bahwa ini adalah hal yang sangat genting, tidak ada yang bisa dia lakukan. Tiba-tiba datang pasukan bantuan, akhirnya dia tidak perlu membuka bungkusannya. Lalu setelah bertahun-tahun, si bungkusan ini masih ada di sakunya, kemudian dia ada di sebuah medan perang. Di sebuah medan perang di mana pasukannya saat itu menderita kekalahan, dan si raja ini dipaksa untuk lari menjauh. Kemudian dia lari menjauh sembari dikejar-kejar oleh pasukan musuh. Kemudian akhirnya dia lari, semakin lari, dan akhirnya dia sampai di sebuah pegunungan di mana dia tidak bisa melaju lagi karena di depannya ada jurang. Dan dia mampu mendengar di belakang kejauhan adalah suara tapak kuda yang itu pasti adalah musuhnya yang mengejar-ngejar dia. Nah, dia tidak punya pilihan. Dia kan tidak mungkin bisa lompat ke jurang, pasti dia mati. Dia pun juga tidak bisa balik arah karena dia tahu di situ ada musuhnya. Akhirnya dia tidak punya pilihan lain, tidak bisa ke kiri, ke kanan, serong dia tidak bisa. Akhirnya dia membuka bungkusan tersebut. Nah, setelah dia membuka bungkusan tersebut, alangkah kagetnya bahwa kata-kata yang ada di dalam bungkusan tersebut adalah ini pun pasti akan berlalu. Jadi itu adalah kata-katanya. Jimatnya adalah kata-kata ini pun pasti akan berlalu. Si raja pun jengkel dengan guru spiritual yang memberikan bungkusan tersebut. Dia ingin memaki-maki, tapi karena tidak ada lagi yang bisa dilakukan, akhirnya dia berusaha memahami sutra singkat tersebut. Akhirnya dia pasrah, karena dia tahu bahwa ini pun pasti akan berlalu. Entah dia mati atau dia selamat, itu pasti berlalu. Akhirnya setelah dia pasrah, dia memahami bahwa ini juga fenomena yang sedang dialami juga pasti akan berlalu. Tiba-tiba derik langkah kuda musuh tiba-tiba samar-samar hilang. Ternyata dia salah arah. Terus si raja ini kembali ke medan peperangan, dan ternyata di medan peperangan sudah ada pasukan tambahan, dan si raja pun menang. Nah, sejak saat itu si raja diketahui bahwa dia tidak pernah lagi merasakan stres, takut, sedih, atau apapun perasaan yang tidak nyaman. Si raja selalu terlihat penuh kebahagiaan, selalu bahagia, selalu sumringah, selalu dalam perayaan. Karena apapun dia anggap pasti akan berlalu. Nah, bila kalian semua memahami sutra singkat ini hingga mengakar ke dalam
sanubari kalian, kalian akan memahami bahwa segala sesuatu yang berlalu pada dasarnya awan, dan yang tidak berlalu adalah diri kalian sendiri atau langit. Oke? Atau lautan. Sedangkan yang berlalu pasti adalah ombak. Begitu kalian memahami sutra ini, maka semuanya akan penuh perayaan dan kalian akan selalu bahagia dan kehidupan kalian pasti akan menjadi lebih baik. Jadi mungkin sekian untuk cerita kali ini. Terima kasih.